Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas sistem bilangan real. Untuk memberi pemahaman terhadap sistem bilangan real, terlebih dahulu kita perhatikan bagian dari sistem bilangan real ya. Bagian dari sistem bilangan real dapat ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Jadi dari gambar ini kita lihat bahwa sistem bilangan real yang paling sederhana adalah bilangan asli. Bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi di sini ya untuk bilangan asli ini mulainya 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian setelah bilangan asli itu ada namanya bilangan bulat yang lebih besar anggotanya dari bilangan asli. Bilangan bulat ini ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif ya. Di sini ada bilangan bulat positif, ada 0 ya. Dan bilangan bulat negatif. Jadi, anggota dari bilangan bulat itu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu ya, jadi bilangan asli ini merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat. Karena apa? Karena di sini ada bilangan asli ya, sudah masuk ke bilangan bulat. Bilangan yang lebih besar dari bilangan bulat ada namanya bilangan rasional, yaitu bilangan-bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk M per N ya. Dengan M dan N adalah bilangan-bilangan bulat dan N ini tidak boleh sama dengan 0. Seperti itu, misalkan contohnya apa? 7/5 ya, 3/2 dan seterusnya. Selain ada bilangan rasional, ada namanya bilangan irasional. Bilangan irasional itu misalkan pi ya, yang tidak ada batasnya gitu ya. Pi itu kan sebenarnya 3,14 sekian, banyak sekali gitu. Ini masuknya ke bilangan irasional. Makanya kalau saya biasanya untuk pi itu tetap dalam bentuk pi. Nah, di sini selanjutnya ada bilangan real ya. Bilangan real itu anggotanya ada bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan irasional. Nah, tapi ini bilangan real ini bukan termasuk yang paling besar. Yang paling besar adalah bilangan kompleks. Jadi kalau kita buat skema di sini kita tulis bilangan kompleks. Kita bagi. Di sini bilangan real, di sini bilangan imajiner, ya. Anggota yang kalau di bilangan kompleks itu i. Nah, ini bilangan real kita bagi, ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, nanti pembagiannya akan seperti ini ya. Jadi yang paling besar adalah bilangan kompleks ya. Bilangan real itu masih ada yang lebih besar lagi. Baik. Selanjutnya kita perkenalkan sifat-sifat jika X, Y, dan Z dianggap sebagai sebarang bilangan real. Maka bilangan real X, Y, Z selalu memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama komutatif, yaitu dibolak-balik hasilnya sama saja. Misalkan begini, X plus Y itu sama dengan Y plus X ya. Dan ini untuk penjumlahan, untuk perkalian juga sama. X dikali Y sama dengan Y dikali X. Nah, ini sifat komutatif. Selanjutnya ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu jadi terkait kurung ya. Di sini kan kalau misalnya ada kurung, itu yang dikerjakan pertama.
maka X plus dalam kurung Y plus Z, maka kurung yang menang. Jadi yang ada di dalam kurung ini kita kerjakan dulu. Jadi Y plus Z, baru ditambahkan dengan X. Itu hasilnya sama saja dengan kita tambahkan dulu X plus Y ya, karena ini dikurung, jadi ini yang dikerjakan dulu, baru plus Z. Hasilnya akan sama. Begitu juga dengan perkalian ya. Ini kita kalikan dulu Y dengan Z baru dikalikan X, itu sama saja XY dikalikan terlebih dahulu baru dikalikan dengan Z ya. Nah, kemudian sifat selanjutnya distributif. Ini salah ya, salah tulis. Distributif yaitu didistribusikan gitu ya. Ini X dikali Y plus X dikali Z seperti ini. Nah, ini sifat distributif. Ini harus sudah di luar kepala ya, sifat-sifat seperti ini. Kemudian memiliki identitas. Identitas itu ketika dijumlahkan, maka tetap dengan dirinya sendiri. Identitas bagi penjumlahan ataupun pengurangan itu 0 ya, angka 0. Ketika saya mengatakan penjumlahan, berarti itu termasuk pengurangan ya. Begitu juga dengan ketika saya menyebutkan perkalian, maka itu termasuk pembagian. Jadi kalau misal identitas untuk penjumlahan itu angka 0. Misalkan apa? 2 plus 0 sama dengan 2. Jadi ketika ditambahkan identitas, maka tetap dirinya sendiri. Nah, ini kan jadi tetap 2, tidak ada perubahan. Sama halnya dengan identitas perkalian. Kalau identitas perkalian itu angkanya 1 ya. Jadi misalkan begini, 5 dikali 1 maka tetap 5. Maka 1 ini adalah identitas perkalian. Karena apa? Karena ketika dikalikan dengan bilangan lain, maka tetap menjadi bilangan itu sendiri, tidak ada perubahan. Itu makna dari identitas. Kemudian memiliki inverse. Oke, inverse dari penjumlahan adalah lawannya. Lawan itu misalkan 5, maka lawannya itu min 5. Sedangkan inverse dari perkalian adalah kebalikannya. Jadi misalkan 5, maka kebalikannya itu 1 per 5. Jadi hati-hati ya, kebalikan dengan lawan itu berbeda definisinya. Seperti itu. Baik, sekarang misalkan X, Y, dan Z bilangan real, maka X, Y, dan Z selalu memiliki sifat-sifat urutan. Yang pertama, trikotomi. Jika X dan Y adalah bilangan-bilangan real, maka pasti satu di antara kemungkinan-kemungkinan ini yang bisa mendefinisikan X dan Y. Misalkan X itu kemungkinan kurang dari Y, atau X sama dengan Y, atau X lebih besar dari Y. Begitu ya. Kedua, ketransitifan. Ketransitifan ini misalkan begini, X awalnya kurang dari Y, dan Y kurang dari Z. Maka kita bisa tuliskan X kurang dari Z ya. Kemudian penambahan, ketika di awal X itu kondisinya sudah kurang dari Y, maka ketika ditambahkan suatu bilangan di ruas kiri dan kanan dengan bilangan yang sama, maka kondisinya tetap X plus Z kurang dari Y plus Z. Kemudian ada sifat urutan perkalian. Misalkan Z bilangan positif, maka ketika di awal itu X kurang dari Y, jika dan hanya jika ketika dikalikan dengan Z yang bilangan positif, maka kondisinya sama, tetap kurang dari ya. Kita lihat di sini kondisinya. Ini masih sama ya. Nah, ini kurang dari. Jika Z ini positif ya. Jika Z-nya negatif, maka ketika di awal X kurang dari Y, kemudian di ruas kiri dan ruas kanan, itu dikalikan masing-masing dengan Z yang sama,
maka tandanya akan berubah. Selanjutnya kita bahas pertak samaan. Pertak samaan mungkin ini kalau di buku-buku bisa disebut juga pertidaksamaan ya, sama saja. Nah, ini kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar pernyataan seperti total gaji karyawan B tidak lebih dari 3 juta, hasil produksi dengan menggunakan bahan baku X, Y, dan Z tidak pernah melebihi 30 ton. Nah, ini kata-kata tidak lebih, melebihi, tidak pernah melebihi ini termasuk pertidaksamaan gitu ya. Termasuk kasus-kasus pertaksamaan. Untuk menyelesaikan suatu pertaksamaan atau pertidaksamaan adalah dengan mencari semua himpunan bilangan real yang membuat pertaksamaan itu berlaku. Sudah pernah saya bahas ya, suatu himpunan penyelesaian itu disebut himpunan penyelesaian ketika nilainya dicoba ke dalam persamaan itu hasilnya membuat persamaan itu berlaku, maka disebut solusinya atau himpunan penyelesaiannya. Himpunan pemecahan atau himpunan penyelesaian suatu pertaksamaan biasanya terdiri dari suatu keseluruhan interval bilangan atau dalam beberapa kasus berupa suatu gabungan dari interval-interval. Nah, ada dua jenis istilah interval ya. Ada interval terbuka dan ada interval tertutup. Kalau interval terbuka, misalkan ini garis bilangan ya, interval terbuka itu ditandai begini. Nah, dengan kurung biasa ini interval terbuka. Kalau interval tertutup bagaimana? Nah, ini pakai kurung siku. Ya. Ini interval tertutup. Oke, kita lihat di sini ya, lebih detailnya. Ada 3 kolom. Kolom pertama penulisan himpunan, kolom kedua penulisan interval, dan kolom ketiga itu grafik interval atau interval yang dituliskan di dalam garis bilangan. Kita lihat di sini cara membacanya. X di mana X lebih besar dari A, kurang dari B, atau bisa juga disebut X di antara A dan B dengan X anggota bilangan real ya. Nah, double R ini simbol dari bilangan real. Nah, ini kita lihat ya. Kalau tanda kurang dari ini atau lebih besar juga ya. Kalau di sini kalau tidak ada sama dengannya, maka dia himpunan maka merupakan interval terbuka. Jadi kita tuliskan di sini A, B. Interval terbuka itu berarti A dan B-nya bukan termasuk ke dalamnya gitu ya. Misalkan begini. Ada garis bilangan ya. Ini min 3, min 2, min 1, 0, 1. Nah, interval terbukanya begini. Oke. Nah, min 3 dan 1 ini bukan termasuk solusinya. Jadi, kalau interval terbuka itu di antara A dan B. Ini misalkan 0, min 1, dan min 2. Ada juga di beberapa referensi, interval terbuka itu bisa dituliskan dengan bulatan yang tidak penuh. Misalkan begini ya. Nah, ini bulatannya begini, kosong ya. Nah, ini tidak penuh. Maka ini menandakan interval terbuka, min 3,1. Ini kalau misalkan dijabarkan anggotanya, min 3 dan 1 itu tidak termasuk ke dalamnya. Jadi 0, min 1, dan min 2. Kalau digambarkan grafiknya maka ya begini ya. Nah, ini A, ini B, seperti itu. Selanjutnya di sini X di mana X lebih besar sama dengan A, X kurang dari sama dengan B. Nah, ini ada tanda sama dengan.
Kalau ada tanda sama dengan berarti merupakan interval tertutup. Maka di sini ditulisnya dengan kurung siku. Interval tertutup itu berarti A dan B-nya termasuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Jadi misalkan begini. Di sini min 2, min 1, 0, 1. Nah, di sini kita ini kita samakan saja, ini min 3. Kalau interval tertutup dibuat kurung siku. Atau bisa juga dengan bulatan penuh. Ini min 3, min 2, min 1, 0, 1. Di beberapa buku ditulisnya itu dengan bulatan penuh seperti ini ya. Nah, kalau ini kan kosong ini, bulat biasa tidak penuh. Kalau interval tertutup itu penuh, seperti ini. Jadi kalau misalnya ditulis min 3,1, maka kalau dijabarkan, itu min 3 dan 1-nya ikut gitu ya. Min 3, min 2, min 1, 0, 1. Nah itu termasuk. Jadi batasnya ini masuk ke dalam himpunan penyelesaiannya atau solusinya. Kalau dituliskan ya sama saja, intinya hanya ini dibuat, nah begini ya, ini A, ini B, kurung siku. Selanjutnya, nah ini gabungan gitu ya, antara terbuka dan tertutup. Maka di sini yang terbukanya kurung biasa, yang tertutupnya yang ada sama dengannya itu kurung siku. Cara menggambarkannya sama saja, di sini kurung biasa, di sini siku. Ini A, B. Sedangkan ini kebalikan ya, yang selanjutnya itu yang A tertutup, yang B-nya terbuka. Nah, oke, kalau misalkan penulisan himpunannya seperti ini, X di mana X kurang dari sama dengan B, ingat kalau kurang dari sama dengan, ada sama dengannya, maka tertutup. Nah, kalau seperti ini, maka anggota himpunannya itu kan X kurang dari sama dengan B. Berarti nilainya itu yang lebih kecil dari B. Maka kita bisa tulis di sini interval terbuka min tahingga. Jadi kalau misalnya ketemu tahingga itu di sininya terbuka ya. Min tahingga, B ya. B-nya itu kurung siku. Jadi kalau misalkan contohnya begini. X di mana X kurang dari sama dengan 2. Maka ini kalau kita jabarkan itu kan ada min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1. Nah ini 2-nya karena ada sama dengan masuk ke dalam anggota himpunan. Ini ke sini dan seterusnya ya, sampai minus tahingga. Makanya di sini kita tulis minus tahingga kurang dari koma 2. 2-nya di sini B. Cara penggambarannya bagaimana? Cara penggambarannya di sini ya. Ini B. Ini kurung siku. Nah, ini kita buat anak panah seperti ini. Untuk yang kasus berikutnya itu sebenarnya sama saja ya. Yang ini tinggal berarti ininya yang B-nya itu himpunan terbuka. Ini juga sama dibalik. X lebih besar dari A. Maaf, X lebih besar sama dengan A. Maka anggotanya itu A dan nilai yang lebih besar dari A. Maka tahingganya positif. Dan di sini himpunan terbuka. Untuk ini sama saja analoginya. Kemudian bilangan real itu kan berarti dari min tahingga sampai tahingga ya. Kalau ini cara penggambarannya berarti seperti ini. Nah ini oke ya, sini ini tahingga, ini minus tahingga. Nah ini bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan. Ini typo ya.
pertaksamaan atau pertidaksamaan dari 4 kasus ini. Untuk nomor 1 itu mudah ya. 2x plus 12 kurang dari x min 14. Yang sejenis kita kumpulkan. X kita kumpulkan di sebelah kiri, jadi pindah ruas ya. Ini positif, maka ketika pindah ruas, min x. Yang 12, ini kita pindahkan ke kanan. Karena sama-sama konstanta ya, jadi kita kumpulkan dengan yang sejenisnya. Min 12. 2x min x, x ya, kurang dari min 14 dikurangi min 12, min 26 ya. Oke. Maka kalau misalnya kita tuliskan garis bilangannya, ini kasusnya berarti seperti di nomor ini ya, yang ini. Oke. Ini kita bisa tuliskan. Oh, ini dulu kita buat garis bilangan dulu. Di sini min 26 ya. Di sini min 27, min 28. Nah, ini kan x kurang dari min 26. Berarti yang lebih kecil dari 26, ke arah sana. Karena ini tidak ada sama dengan, maka ini kita gambarkan sebagai kurung biasa. Kemudian kita tarik garis ya, yang menunjukkan arah ke kiri. Nah, ini seterusnya. Seperti ini. Atau bisa juga menuliskannya dengan bulatan ya, itu mungkin lebih simpel. Nah, ini 26. Karena himpunan terbuka maka bulat kosong, kemudian kita bisa tarik begini. Oke, nah ini himpunannya ya. Kita bisa tuliskan juga dengan penulisan interval ya. Itu kita tulis min hingga koma min 26. Nah, ini interval terbuka. Itu untuk nomor 1. Untuk nomor 2, itu sama saja sebenarnya konsepnya, hanya saja kita lihat di sini. Kalau di sini kan kita bagi 2 ruas ya. Kalau ini ada 3 nih, 1, 2, 3. Maka yang ini maaf ya, ini salah tulis, min 8 yang benarnya, min 8. Oke, maka yang bilangan di sini min 4 ya, kita pindahkan ke kanan dan ke kiri di sini ya. Jadi min 8 plus 4 kurang dari 2x kurang dari 6 plus 4. Maka di sini hasilnya min 4 kurang dari 2x kurang dari 10x, 2 pindah ruas min 4 per 2, 2 juga pindah ruas ke kanan per 2. Maka di sini hasilnya min 2x 5. Cara bacanya x lebih besar dari min 2, x kurang dari 5, atau x itu nilainya antara min 2 dan 5. Kalau kita membuat garis bilangan ya, di sini min 2, di sini 5 misalkan. Nah, ini kita misalkan menggunakan bulatan, bulatannya tidak penuh karena tidak ada sama dengannya, maka kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, ini anggotanya, himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya ini kita bisa tuliskan ya, x di mana x lebih besar dari min 2 kurang dari 5, x anggota bilangan real ya. Atau bisa ditulis dengan penulisan interval min 2 pakai kurung biasa, koma 5. Kalau kita jabarkan, karena ini interval terbuka, maka min 2 dan 5 tidak termasuk.
Ini min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi yang ini min 2 tidak masuk, yang ini juga 5 tidak masuk ke dalam anggota himpunannya. Oke, itu untuk menyelesaikan kasus nomor 2 ya. Kalau nomor 3 bagaimana? X kuadrat plus 2x min 3 kurang dari 0. Kita tulis di sini. X kuadrat plus 2x min 3 kurang dari 0. Maka ini kita buat seperti seolah-olah disama dengankan gitu ya. Kita faktorkan, cari dua buah bilangan yang jika dikali hasilnya min 3, jika dijumlah hasilnya 2. Min 3 itu yang ini ya. Nah ini, jadi kalau cara memfaktorkan, itu cari dua buah bilangan, kalau kuadrat ya, yang jika dikali hasilnya min 3, jika dijumlah hasilnya 2, yang ini ya. Nah, silakan diotak-atik berapa saja nilai yang bisa memenuhi syarat ini. Nah, ini kita tuliskan saja langsung X ya. Jika dikali hasilnya min 3, jika dijumlah hasilnya 2. Berarti di sini 3, di sini min 1, ini plus. 3 dikali min 1, min 3, 3 dikurangi 1, 2. Jadi pemfaktorannya ini ya. Nah ini dengan selanjutnya, menyamakan hasil faktorisasi ini dengan 0. Jadi ini yang ini ya, kita buat X plus 3, X min 1 sama dengan 0. Dibuat 0. Maka di sini kan berarti X plus 3 sama dengan 0, X min 1 sama dengan 0. X sama dengan 3 pindah ruas min 3, dan X sama dengan min 1 pindah ruas 1. Selanjutnya, kita buat garis bilangan ya. Di sini min 3, di sini 1. Nah, masalahnya begini. Ini mensyaratkan kurang dari 0 ya. Nah, ini belum jawaban ini, karena kalau misalkan langsung himpunan penyelesaiannya min 3 dan 1, itu kan berarti persamaan gitu ya. Sedangkan di sini pertidaksamaan. Maka kita buat daerah-daerah ya. Daerah yang pertama di sini. Ini daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Kita ambil di sini, di daerah 1, angka berapapun. Misalkan di sini kan ada 2 ya. Nah, ada angka 2. Kita masukkan angka 2 ini ke dalam soal ya. Di sini X kuadrat plus 2X min 3. Nah, setiap X-nya kita ganti dengan 2. Berarti 2 kuadrat plus 2 dikali 2 min 3. Hasilnya 4 ditambah 4 dikurangi 3. Hasilnya 8 dikurangi 3, 5. Nah, 5 ini kan positif. Maka kita tulis di daerah 1 ini positif. Oke, sekarang kita ambil di sini nilai berapapun ya. Yang pokoknya itu di antara 1 min dan min 3. Kita ambil saja misalkan 0. Angka 0 kita masukkan ke persamaan ini sama. 0 kuadrat plus 2 dikali 0 dikurangi min 3. 0 ditambah 0 dikurangi min 3, hasilnya min 3. Nah, min. Berarti di daerah 2 ini min. Kemudian kita ambil di sini misalkan min 4. Min 4 kita masukkan ke dalam soal ya. Min 4, awas kalau ada min, dikurung ya. Diberi kurung supaya tidak ambigu. Plus 2 dikali min 4, min 3.
ini 16, 2 dikali min 4, min 8, min 3. Hasilnya 8 dikurangi 35. Nah, ini positif. Jadi, di daerah 3 juga positif. Di soal, mintanya itu kurang dari 0. Kurang dari 0 itu berarti negatif. Maka solusinya ada di sini. Ya, ada di yang negatifnya. Gitu ya. Di sini kita bisa buat bulatan ya. Bulatannya kosong. Karena di sini tidak ada sama dengannya. Nah, ini wilayahnya. Ini solusinya. Jadi, kita bisa tuliskan himpunan penyelesaiannya itu X, di mana X lebih besar dari min 3, kurang dari 1, X anggota bilangan real. Atau bisa juga ditulis sebagai notasi interval ya, yaitu min 3, min 1. Artinya apa? Artinya ini kalau kita jabarkan, min 2, min 1, 0, kemudian 1 tidak masuk ya. Nah, ini langsung tutup kurung. Oke. Kalau ini, ingat ya, ini tuh notasi interval. Jadi bukan anggotanya min 3 dan min 1 yang ini ya. Penulisan interval. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau anggotanya yang ini, yang kita jabarkan di kurung kurawal. Oke, selanjutnya nomor 4, 2x min 1 per x min 2 lebih besar dari 2. Nah, ini kan pecahan ini. Jadi, pertaksamaan dari pecahan pertaksamaan. Kita tulis di sini 4, ya. 2x min 1 per x min 2 lebih besar dari 2. Maka cara menyelesaikannya, yang 2 ini pindah ruas. Jadi 2x min 1 per x min 2, 2 pindah ruas min 2 kurang dari 0. Ini kalau misalkan ada penjumlahan atau pengurangan pecahan, maka kita samakan dulu penyebutnya. Maka di sini 2x ini kan sebenarnya per 1 ya. X min 2 dikurangi 2 per 1 lebih besar dari 0. Maka kalau untuk menyamakan penyebut, tinggal dikali silang gitu ya. Ini dikali 1 tetap 2x min 1 per x min 2 dikurangi 2. Nah, ini penyebutnya kita samakan dengan ini. X min 2, maka di atas juga kita taruh X min 2. Karena ini kalau dicoret kembali lagi ke awal ya. Kalau penyebutnya sudah sama, maka kita bisa satukan. Tapi kita jabarkan dulu yang ini. 2x min 1 per x min 2 min, ini kita kalikan ya, kita distribusikan. Nah, ini sifat distribusi. Kita beri kurung 2 dikali x, 2x, 2 dikali min 2, itu min 4, per x min 2. Ini boleh diberi kurung, boleh tidak. Lebih besar dari 0 ya. Kemudian, ketika penyebutnya sudah sama, kita buat satu saja pernya. 2x min 1 min 2x min 4 per x min 2 lebih besar dari 0. Nah, ini kurungnya kita copot ya, kita lepas. Minnya itu ikut dikalikan. Di sini kan sebenarnya ada 1 ya, min 1 dikali 2x, jadinya min 2x, min 1 dikali min 4 plus x, plus 4 per x min 2 lebih besar dari 0. 2x dikurangi 2x, yang ini kita kumpulkan ya, ini habis. Min 1 ditambah 4, 3,
per X min 2 lebih besar dari 0. Solusinya bagaimana? Solusinya yang di bagian pembilang itu hanya bilangan, maka kita tidak anggap yang ada yang sebagai solusi itu yang ada X-nya. Ini kan bilangan, maka kita lihat di sini. X min 2 kita sama dengankan dengan 0 ya. X sama dengan 2. Kita buat garis bilangan. Di sini angka 2. Lihat di sini di soal itu kan tidak ada sama dengan, maka ini kita menggunakan bulatan kosong ya. Nah, kita lihat di sini. Penyebut itu kan tidak boleh 0 ya. Kalau kalian membagi suatu bilangan dengan angka 0 ya, itu pasti error ya kan, tak terdefinisi. Maka kalau di penyebut itu tidak boleh menghasilkan X-nya itu menjadikan penyebutnya 0. Ini kalau misalkan 2-nya itu kan tidak termasuk. Jadi ini aman gitu ya. Kecuali begini, kalau misalkan 3 per X min 2 lebih besar sama dengan 0. Maka 2 itu kan bulatan penuh. Kalau bulatan penuh, 2 termasuk himpunan penyelesaian dari X. Ketika 2 dimasukkan ke X, maka 3 per 2 min 2. 3 per 0. Nah, ini kan error. Maka walaupun ada sama dengannya, kalau dia posisinya sebagai penyebut, tetap bulatannya itu kosong ya. Karena ini tidak ada sama dengan, jadi aman. Ini 2. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini sama seperti kasus ketiga, kita bagi wilayahnya. Ini 1, ini 2. Jadi ada 2 wilayah. Di kanan angka 2 itu kan misalkan ada 3, 4, 5. Kita pilih angka 3. Kita masukkan ke dalam soal. 2X min 1 per X min 2. X-nya kita ganti dengan angka 3. 2 dikali 3 min 1 per 3 dikali 3 dikurangi 2. 6 dikurang 1 per 1. Ini 5. Positif, maka ini positif wilayahnya. Kita ambil misalkan di sini angka 1 ya. Kita masukkan ke dalam persamaan. 2 dikali 1 dikurang 1, 1 min 2. Maka 2 min 1 per min 1. Ini 1 per min 1 hasilnya min 1. Ini min. Nah, yang diminta itu kan di soal lebih besar dari 0 ya. Yang ini kan mintanya lebih besar dari 0. Maka kita pilih yang daerah positif. Nah, ke sini. Nah, ini solusinya. Maka kita bisa tuliskan himpunan penyelesaiannya ya. X di mana X lebih besar dari 2. X elemen bilangan real ya, atau bisa kita tuliskan 2, tak hingga untuk penulisan intervalnya ya. Nah, begitu cara menyelesaikan jenis-jenis pertidaksamaan. Selanjutnya, ada nilai mutlak. Kita bahas dulu persamaan nilai mutlak ya. Nilai mutlak suatu bilangan real, X, dinyatakan dengan simbol seperti ini ya. Jadi, X diantara simbol nilai mutlak. Dan didefinisikan sebagai nilai mutlak dari X itu terbagi 2 sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0, kurang dari X jika X kurang dari 0 ya. Sedangkan definisi secara geometri nilai mutlak adalah jarak. Nah, jarak itu kan selalu positif ya. Nilai mutlak dari X menyatakan jarak antara X dengan titik asal, yaitu 0. Sedangkan kalau misalkan X min A menyatakan jarak antara X dan A. Nah, ini definisi
nilai mutlak ini bisa kita luaskan ya definisinya untuk bentuk aljabar. AX plus B, nilai mutlak dari AX plus B itu dibagi 2 juga, sama dengan AX plus B jika X lebih besar sama dengan min B per A, dan min dari AX plus B jika X kurang dari min B per A. Jadi nilai mutlak itu seperti ini. Nilai mutlak dari 7, maka ini kan 7 ini lebih besar dari 0, maka kita pakai ini, maka hasilnya 7. Nah, kalau misalkan min 5 ini kan sebagai X-nya ya, sebagai X-nya. Ini kan min 5 kurang dari 0 yang ini, maka sama dengan min X-nya apa? Ini X-nya min 5, maka min dikali min 5. Nah, seperti itu definisinya. Oke, sekarang kita bahas sifat-sifat nilai mutlak ya. Jadi, nilai mutlak dari perkalian A dan B itu sama dengan perkalian dari nilai mutlak masing-masing. Begitu juga dengan pembagian. Pembagian dari nilai mutlak dari pembagian A per B itu sama dengan pembagian nilai mutlak masing-masing A dan B. Kemudian ada persamaan segitiga, yaitu A plus B dimutlakan itu kurang dari sama dengan penjumlahan dari nilai mutlak masing-masing. Yang keempat, nilai mutlak dari pengurangan A dengan B itu lebih besar sama dengan nilai mutlak dari nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B. Nah, ini diikuti saja ya sifat-sifat nilai mutlaknya. Nah, ini kita definisikan lagi, nih ada definisi nilai mutlak ya, persamaannya. Nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, ini kan sebenarnya ya, definisi dari akar X kuadrat itu kan sama ya. Ini X jika X-nya lebih besar sama dengan 0, min X jika X kurang dari 0. Nah, karena ini kita lihat, ini kan sebenarnya sama saja dengan definisi dari nilai mutlak X ya. Oleh karena itu, kita bisa samakan nilai mutlak X itu dengan akar X kuadrat. Ini bisa kita jelaskan lagi ya. Di sini kita bisa tuliskan ya. X kuadrat, maka ini X kuadrat. Jadi bisa dituliskan seperti ini. Ini biasanya untuk menyelesaikan soal-soal yang kanan kirinya itu nilai mutlak. Selanjutnya, persamaan atau pertidaksamaan nilai mutlak. Definisinya ini ya. Intinya mirip sebenarnya cara penggunaannya. Contoh di sini X, nilai mutlak X itu sama dengan nilai mutlak X kurang dari A, maka penyelesaiannya ini. Kalau nilai mutlak lebih besar dari A, maka penyelesaiannya ini. Jadi diikuti saja. Mungkin akan lebih jelasnya kita lihat di contoh soal berikut ini. X plus 8 sama dengan 5. Nah, kita lihat di sini ya, definisinya tadi. AX plus B itu ada dua definisi, AX plus B dan min AX plus B. Jadi ini ada dua solusi ini ya. Yang pertama, solusi ini AX plus B, maka di sini X plus 8 sama dengan 5, maka X sama dengan 5 dikurangi ini pindah ruas 8, X sama dengan min 3. Kemudian solusi yang kedua itu min X plus 8 sama dengan 5. Yang ini ya, lihat min, diberi min di sini ya. Ini min, pindah ruas saja. Maka X plus 8 sama dengan
min 5. Maka X min 5 dikurangi ya pindah ruas 8. Maka X sama dengan min 13. Nah, tadi syaratnya di sini jika AX plus B lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini X plus 8 ya berarti. Oke, di sini saja. Di sini jika AX plus B kurang dari 0. Kalau di definisi yang tadi ya, ini sudah saya pindah ruaskan. Sebenarnya awalnya AX plus B lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang AX pindah tetap di sini, yang B pindah ruas min B, maka bisa ditulis X, A-nya pindah ruas min B per A. Jadi awalnya mah begini gitu ya. Oke, ini kita beri syarat jika X plus 8 itu lebih besar sama dengan 0, X lebih besar sama dengan min 8 pindah ruas. Min 8. X itu nilainya harus lebih besar atau sama dengan min 8. Min 3 itu jelas lebih besar dari min 8. Jadi ini bisa kita terima gitu ya. Ini betul berarti solusinya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Jika yang bagian sini AX-nya soal berarti ya, langsung saja soalnya. X plus 8 kurang dari 0, maka X pindah ruas min 8. X-nya untuk yang bagian ini, solusi yang kedua, itu harus kurang dari min 8. Nah, kita lihat di sini. X-nya itu sama dengan min 13. Min 13 jelas kurang dari atau lebih kecil dari min 8. Jadi ini kita bisa terima. Sehingga kita bisa tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah min 3 dan min 3 dan min 13. Nah, ini kita tulisnya dengan kurung kurawal ya, bukan tanda interval. Oke, selanjutnya nomor 2. X plus 1 dimutlakan plus 2X sama dengan 6. Maka solusinya yaitu sama gitu ya dengan ini. Yang pertama kita tulis masih positif di sini ya. X plus 1 plus 2X sama dengan 6. Maka di sini X ditambah 2X, 3X plus 1 sama dengan 6. 3X 1 pindah ruas ke sini, 6 min 1, 3X 5 ya. Maka X 5 per 3. Nah, syaratnya apa? Syaratnya kita tulis di sini. Jika X plus 1 lebih besar sama dengan 0, maka X harus lebih besar sama dengan min 1. Jelas ini lebih besar, maka memenuhi syarat ini. Oke, kemudian yang kedua, itu jadi negatif. X plus 1 plus 2X sama dengan 6. Ingat ya, ini diberi kurung. Nah, ini diberi kurung. Ini min dikali X min dikali 1 min 1 plus 2X sama dengan 6. Min X ditambah 2X, X min 1 sama dengan 6. X min 1 pindah ruas, 6 ditambah 1, 7. Kita lihat syaratnya, memenuhi syarat tidak. Jika X plus 1 kurang dari 0, maka X, nih syarat yang dari sini, X kurang dari min 1. Ini syaratnya X-nya tuh harus lebih kecil dari min 1. Sedangkan di sini X-nya 7, maka ini tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya hanya ini, 5 per 3. Ini tidak dituliskan. Begitu ya cara menyelesaikannya. Kemudian ini persamaan, ini per tidak samaan. Kita cari solusi dari
pertidaksamaan. Nomor 3, 2x min 1 lebih besar sama dengan 7. Maka caranya kita lihat definisi di sini di pertaksamaan ya. Tadi 2x min 1, berarti kita menggunakan yang ini ya. Tadi kan 2x min 1 lebih besar dari suatu bilangan, lebih besar sama dengan 7. Lebih besar sama dengan 7. Maka kita ambil yang lebih besar. P-nya itu 7 gitu ya. Nah, kita ambil yang ini. Walaupun di sini tidak ada sama dengannya, tapi berlaku untuk yang ada sama dengannya. Intinya sama-sama lebih besar dari P. P-nya itu 7. Maka penyelesaiannya adalah yang ini. Ya. Sehingga solusinya ada 2 juga gitu ya. 1 tadi x kurang dari min P ya. Maka di sini kita tuliskan 2x min 1 kurang dari, sama dengan, karena ada sama dengannya kita tetap tulis sama dengan. Maka 2x kurang dari sama dengan 7 plus 1. 2x lebih besar, ini 8. Maka x 8 dibagi 2, 4. Solusi yang kedua itu 2x yang ini atau x lebih besar dari kurang dari ya, maaf. Tadi kita selesai pakai ini dulu. Yang ini, sekarang solusi yang ini. X kurang dari min P. Ini mungkin lebih tepatnya begini ya. Ini saya ralat, ini seharusnya AX plus B. Nah, di sini juga sama. AX plus B, di sini juga sama. AX plus B. Oke, kita pakai solusi 2x 1 kurang dari sama dengan min 7. Maka di sini 2x min 1 pindah ruas jadi plus 1. 2x kurang dari ini min 6. Maka x kurang dari min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya ini tidak perlu ada syarat ya. Karena sudah solusinya begitu, tidak dicek apakah memenuhi syarat atau tidak. X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih besar sama dengan 4 dengan X anggota bilangan real ya. Untuk nomor 4 ini mengikuti ini ya, definisi ini. Jadi dikuadratkan dulu, X plus 3 kuadrat kurang dari 2x min 4 kuadrat. Kemudian nanti pindah ruas ya. Gini, X plus 3 kuadrat min 2x min 4 kuadrat kurang dari sama dengan 0. Dan selanjutnya silahkan dicoba sendiri sebagai latihan. Baik, untuk kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.